Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah lal khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad. Kita selesaikan sampai bab yang keempat. Kemudian kita akan lanjut di pertemuan yang berbeda yang lain. Dan nanti setelah bab keempat ini selesai, kita lanjutkan untuk membahas tentang bab seputar puasa. Kita sampai kepada maqalah yang ke-35. Wal maqalatul khamisatu watsalasun. Maqalah yang ke-35. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali mendapatkan julukan karramallahu wajhah? Kenapa? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa dijuluki seperti itu? Terus? Iya. Terus? Pertama, karena Sayyidina Ali termasuk salah seorang sahabat yang tidak pernah menyembah berhala atau patung. Wajahnya tidak pernah menyembah berhala atau patung. Kalau Sayyidina Abu Bakar pernah, Sayyidina Umar pernah, Sayyidina Utsman pernah, tapi Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali menyembah patung, menyembah berhala, tidak pernah sama sekali. Sebelumnya tidak pernah. Semata-mata nyembahnya kepada Allah. Kedua, karena Sayyidina Ali wajahnya tidak pernah melihat kemaluannya. Yang ketiga, Sayyidina Ali wajahnya tidak pernah melihat kotoran yang keluar dari tempat keluarnya kotoran itu, sehingga mendapatkan keistimewaan, mendapatkan julukan karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Inna as'abal a'mali arba'u khisal. Sesungguhnya lebih sulit-sulitnya amal itu empat perkara, 4 hal. Ini susah betul. Tapi walaupun susah, bukan berarti kita kemudian menyerah dan kita mengatakan tidak bisa. Justru karena ini termasuk yang paling sulit, maka termasuk yang besar pahalanya. 4 hal ini sulit betul, betul-betul sulit. Apa yang pertama? Al-afu indal ghadab, memaafkan pada saat kita marah. Memaafkan pada saat kita marah, pada saat kita kesel, pada saat kita emosi. Kira-kira berat atau pada berat? Berat. Susah pada susah? Susah. Ini memiliki pahala yang cukup besar ketika orang memaafkan pada saat dia marah. Kalau memaafkan dan dia tidak marah itu saya kira ya gampang. Apalagi memang misalkan dihina sama orang dan dia tidak marah, biasa-biasa. Ya saya kira memaafkan ya tidak ada ininya, tidak ada sulitnya. Karena posisi hatinya itu lagi baik-baik saja. Tapi kalau lagi marah itu susah. Dan kita harus sadar bahwasanya ketika marah kita jangan sampai memutuskan secara tergesa-gesa. Karena marah itu sudah dipengaruhi oleh setan orang itu. Marah itu dari setan. Makanya wajahnya orang marah itu jelek kayak setan. Makanya salah satu cara untuk meredakan kemarahan, kalau kita lagi marah dalam posisi berdiri, maka sebaiknya kita duduk, merubah posisi. Kalau kita marahnya lagi duduk, bagusnya itu berbaring.
berbaring. Kalau kita marahnya lagi ngomong, diam. Kalau kita marahnya itu lagi diam, ngomong. Karena tipe orang kan macam-macam. Ada yang marahnya itu diam. Kalau pas marah lagi diam, ngomong. Kalau kita marahnya lagi beraktivitas, berhenti. Jangan beraktivitas, karena bahaya, bisa membahayakan orang lain. Kalau kita marahnya lagi diam, tidak beraktivitas, beraktivitas. Itu salah satu ikhtiar kita agar kemarahan itu mereda. Karena kemarahan itu dari setan, sehingga kita tidak dikuasai setan secara penuh. Ketika itu sudah tidak bisa, maka kita dianjurkan untuk berwudu. Kenapa? Karena setan itu dari api, sedangkan lawannya api adalah air. Kalau berwudu tidak bisa, mandi, siram yang banyak, itu banyak setannya. Orang itu sudah menjadi wataknya kalau dia itu punya sifat marah. Jadi kalau ada orang tidak bisa marah, justru udah bagus. Yang ada itu tidak gampang marah. Tapi kalau orang tidak bisa marah, justru tidak bagus itu. Justru perlu dipertanyakan dia manusia apa bukan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu mengendalikan emosinya, meredakan kemarahannya. Al-Quran tidak menyebutkan wal faqidinal ghaidh, dan orang yang tidak marah. Karena manusia itu ya sudah sifat asalnya punya sifat marah itu. Ada di sini yang tidak bisa marah? Bisa. Cuma manusia itu tipenya macam-macam. Ada yang gampang marah, tapi sekali marah lama. Ada orang yang tidak gampang marah, tapi kalau marah cepat redanya. Ada 4 tipenya. Ada yang ketiga, orang tidak gampang marah, kalau marah lama. Yang keempat apa? Yang belum apa? Tidak gampang marah, dan kalau marah cepat redanya. Tidak, sudah ya. Pokoknya dibolak-balik itu. Yang bagus yang bagaimana? Yang bagus yang bagaimana? Tidak gampang marah, dan kalau marah mudah. Tidak gampang marah artinya ya kalau dipancing-pancing ya tidak gampang marah, tapi kalau sudah marah dia cepat untuk memaafkan. Kita jangan terlalu setia menyimpan kebencian kepada orang lain, mau sampai kapan? Karena itu akan menyakiti hati kita sendiri. Hidup itu terasa sempit walaupun dunia itu sangat luas. Ketemu ini lagi, nanti kesana, nanti ketemu ini, khawatir ketemu ini. Ya karena kebencian kita sudah menyebar kemana-mana. Ya biasa-biasa saja. Berat, ya berat. Pahalanya apa? Ya banyak pahalanya. Kalau pahalanya kulkas itu bukan namanya cobaan, itu namanya perlombaan. Al-afu indal ghadab. Makanya Rasulullah menjanjikan dalam sebuah hadisnya, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Barang siapa yang bisa meredakan kemarahannya, bisa mengontrol emosinya, maka Allah akan mencegah orang tersebut untuk mendapatkan siksanya Allah. Besar, tapi karena ini adalah hal yang sangat sulit, kata Sayyidina Ali. Al-afu indal ghadab, memaafkan ketika kita marah. Diceritakan dulu ada yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Siapa Sayyid Ali Zainal Abidin? Sayyid Ali Zainal Abidin siapa? Putranya Sayyidina Ali. Sayyid Ali Zainal Abidin ini putranya Sayyidina Husain. Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Itu pernah suatu ketika
Ya karena apa, putranya orang besar ya, jadi kelihatan betul jiwa-jiwa besar itu. Dan prinsip saya itu yakin pokoknya orang-orang besar itu pasti terlahir dari orang besar juga. Bisa jadi besar nasabnya, bisa jadi besar akhlaknya, artinya akhlaknya bagus, bisa jadi besar kemauannya, cita-citanya. Pokoknya orang besar itu terlahir dari orang besar. Besar dengan arti yang luas. Bukan hanya besar namanya, bukan hanya besar keturunannya, bukan. Karena ada juga yang anaknya kiai, anaknya ustaz tidak bisa apa-apa, bahkan kalah sama orang-orang biasa. Suatu ketika Sayyid Ali Zainal Abidin ini punya budak. Budak ini diperintahkan untuk menyediakan semacam kayak kopi gitu, sehingga budaknya ini buat air panas. Pada saat buat air panas dan sudah siap mau dituangkan, ternyata airnya tumpah ke mana? Ke wajahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian budaknya ini ya, karena budaknya orang soleh ya, orang hebat, orang besar. Kemudian budaknya ini mengutip satu ayat Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan kemarahannya. Pada saat seperti itu Sayyid Ali Zainal Abidin langsung bilang, saya menahan kemarahan saya. Kemudian diteruskan ayatnya oleh budaknya itu, wal afina 'anin nas. Ini satu ayatnya urutannya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan kepada manusia, saya maafkan kamu. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau begitu kamu sekarang saya merdekakan karena Allah. Sehingga ini ketiga-tiganya dilakukan oleh Sayyid Ali Zainal Abidin. Benar-benar didikan dari orang besar sehingga mempunyai jiwa yang sangat besar. Ini pertama. Marah, memaafkan ketika marah itu sulit. Yang kedua, wal judu fil usrah, suka memberi pada saat tidak punya. Kita itu sedekah tidak butuh ini, tidak harus nunggu kaya. Iya kalau kita kaya, kalau tidak kaya gimana? Kan tidak jadi sedekah. Kita itu kadang sok-sokan hatinya itu. Pokoknya nanti, sekarang saya masih belum punya, nanti pokoknya kalau saya sudah kaya, saya sedekah sekian ratus ribu, sekian juta. Kamu kayanya kapan? Kayanya itu kapan? Makanya sedekah itu bisa jadi nilainya tidak bisa dihitung dengan nominal. Bisa jadi hitungan 10.000 itu jauh lebih besar nilainya dibanding hitungan 10 juta. Misal ada orang uangnya pas-pasan. Misalnya dia cuma punya uang 100.000, kemudian disedekahkan 10.000, kan masih sisa 90.000 ya. Satunya lagi ada orang punya uang 1 triliun. 1 triliun itu berapa juta? 1.000 juta 1 miliar. 100.000. Ya pokoknya banyak, lebih dari 1.000 juta. Kemudian dia sedekah 10 juta. Kira-kira masih banyak mana? Yang 10.000. Lebih banyak 10.000. Makanya kita tidak usah minder, tidak usah kecil hati. Saya bisanya cuma seperti ini. Justru yang kecil itu karena kita merasa kecil bisa besar di sisi Allah. Kadang orang itu sedekah dengan nilai besar karena dia merasa melakukan sesuatu yang besar, menjadi kecil nilainya di hadapan Allah. Pokok semakin kita merasa bahwa kita melakukan hal yang besar akan mengecil. Semakin kita merasa bahwa kita melakukan hal yang kecil akan membesar di hadapan Allah. Karena apa? Karena ketika kita merasa bahwa kita melakukan hal yang besar, amal kita sudah terserang penyakit. Kita merasa bahwa kita ini bisa. Saya bisa ini, saya mampu ini, saya
punya kekuatan ini, dia tidak sadar bahwa dia bisa sedekah seperti itu juga karena pertolongan dari Allah. Cuma karena yang dikeluarkan itu besar, kadang-kadang sebagian orang kalau tidak disebut namanya dia marah-marah. Sumbangan dari siapa gitu, harus disebut namanya. Tapi sebagian orang juga tidak mau disebut namanya, dari hamba Allah biasanya. Cuma kalau menurut saya tidak usah gengsi. Kita nyumbang misalkan 10.000, tidak usah ditulis hamba Allah, langsung saja tulis namanya sendiri. Kita ini melatih diri kita sendiri untuk tidak terpengaruh dengan nominal. Nanti kalau pas lagi nyumbang 1 juta, enggak apa-apa dah tulis namanya saya. Lalu dan nyumbang 10.000, tulis dari hamba Allah. Biasa-biasa saja. Ini juga untuk ngetes kita itu biar tidak gampang terpengaruh oleh pujian dikarenakan kita melakukan hal yang besar. Biasa-biasa saja dan tidak usah malu. Justru ketika misalkan orang menganggap itu kok nyumbang 10.000, kita ini aman hatinya, tidak banyak dipuji orang, aman. Kita tidak merasa sombong, itu kemungkinan tidak ada kan, kemungkinan tidak ada. Pas 10.000 disebutkan nama kita sendiri misalkan, kayaknya untuk sombong itu kecil, kemungkinannya kecil. Ya biasa-biasa aja, tidak usah tulis hamba Allah. Ya kalaupun misalkan ditulis hamba Allah boleh-boleh saja, tapi bukan karena gengsi, tapi karena agar jauh lebih ikhlas, tidak apa-apa. Tapi kalau karena gengsi jangan. Makanya wal judu fil usrah ini termasuk hal yang sulit, suka memberi pada saat kekurangan, tidak punya. Beberapa hari yang lalu, sekitar seminggu yang lalu, saya hadir pertemuan di Al-Setengah. Al-Setengah ini masuk Python. Pertemuan namanya Al-Wafa bi Ahdillah. Alumni Yaman termasuk Habib Abdul Qadir. Ya banyak di situ. Setelah selesai acara, Habib Abdul Qadir ini pulang. Tahu ya Habib Abdul Qadir ya, yang kita pernah ziarah, pulang. Sebelum pulang, beliau melihat ada ibu-ibu yang lagi jualan, kayaknya jualan pentol, kotel, jihu itu pokoknya. Saya lihat di depan tuan rumah itu. Kemudian ditanya itu penjualnya, jual apa Bian Bu? Neka, jual neka Habib. Kenapa harganya? Ditanya harganya. Ya Habib Abdul Qadir kan tidak mungkin beli, masa beli dikasih plastik pas dimakan kan enggak. Ternyata apa yang kita lihat dari jauh itu, beliau tidak ngerti mungkin kalau saya lihat. Ya dikasih uang warna merah. Melihat apa ya Habib? Kalah Bon, diambil sama orangnya. Nah itu juga belajar latihan untuk suka memberi. Saya tidak tahu beliau uangnya berapa, cuma langsung diambil, ini kasihkan. Tapi yang pasti yang lebih sulit itu kita memberi pada saat kita sedang kekurangan. Makanya dulu pernah ada satu cerita yang juga pernah saya ceritakan. Dulu itu ada salah seorang ulama bernama Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kakeknya, datuknya Habib Umar, Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya Habib Umar itu namanya Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Kalau di Indonesia itu lebih terkenal dengan julukan BSA. BSA itu bin Syekh Abu Bakar. Kalau di Besuki apakah ada? Ada BSA itu yang jual yang punya konter di utaranya masjid, itu BSA itu bin Syekh Abu Bakar. Pernah juga dulu yang pernah ikut kajian juga ada yang BSA itu bin Syekh Abu Bakar. Itu singkatan-singkatan yang akrab di kalangan habaib. Ada BSA, ada macam-macam. Syekh Abu Bakar bin Salim ini tiap hari menyembelih sekitar 100 kambing untuk hormat kepada tamu-tamunya. 100 itu berapa ya? Satu kambing saja kalau kita rupiahkan sekarang anggap saja 2 juta gitu ya.
2 juta. 2 juta kali 100 berapa? Berapa? 200 juta itu per hari itu. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, saya punya saudara di Tarim, dia itu jauh lebih dermawan daripada saya. Jauh lebih dermawan daripada saya. Ini orang-orang penasaran. Syekh Abu Bakar bin Salim sebegitu masih bilang masih ada yang lebih dermawan daripada saya. Akhirnya didatangi saudaranya yang di Tarim itu. Setelah datang ke rumahnya, apa disuguhi apa? 1 gelas air sama 1 buah kurma. Dikasihkan ke tamunya itu. Tamunya itu menggerutu di dalam hatinya. Dermawan apa? Di sana enak dapat makan daging kambing, di sini cuma dapat 1 buah kurma. Akhirnya setelah itu pulang dan bilang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, dermawan dari mananya ini Syekh? Kamu tidak tahu, saudara saya itu cuma punya 2 buah kurma, dikasihkan 1, berarti kan dikasihkan separohnya. Sedangkan saya ini banyak kambing saya, uang saya banyak. Ini cuma punya 2. Menurut kita seakan-akan ya sedekah 1 itu kan kecil betul. Tapi kalau orang cuma punya 2, ya apa? Kan besar. Maka orang itu jangan gampang melihat angka dan angka, tapi lihat di balik angka itu sendiri. Saya itu tidak begitu takjub dengan angka-angka seperti itu. Misalkan juara 1, ranking 1, apa 1 itu apa? Lihat di balik angka 1 itu apa. Saya lebih kagum dengan mereka yang angka misal juara 10 gitu. Misalnya. Tapi di balik angka itu dia akhlaknya bagus, kepada guru itu hormat. Saya lebih kagum dengan mereka-mereka yang seperti itu. Jangan terlalu diperbudak oleh angka dan nominal. Ini yang kedua. Yang sulit adalah suka memberi pada saat kesulitan. Ketiga, wal iffatu fil khalwah, menjaga diri dari perbuatan haram pada saat sendiri. Susah ini. Kalau bersama orang mudah menjaga diri. Kenapa? Kemungkinan malu, mau melakukan maksiat, mau melakukan dosa. Tapi kalau lagi sendiri, karena dia merasa bahwa tidak dilihat oleh siapapun, dia tidak sadar bahwa Allah melihat, sehingga dia melakukan hal-hal yang haram. Sendiri di sini bisa jadi pada saat dia sendirian tanpa ada siapapun, bisa jadi berdua tapi tidak ada yang melihat. Ini susah. Menjaga diri dari perbuatan haram pada saat kita sendiri itu susah. Ya masa kalau kita lagi banyak orang, misalkan mau minum minuman keras misalnya, kan malu. Secara naluri kita malu. Mau ini hal-hal yang haram, ya malu. Tapi kalau lagi saat sendiri ini, mungkin saja orang yang banyak ibadahnya mungkin saja melakukan dosa. Makanya berat dan sulit menjaga diri dari perbuatan haram pada saat kita sedang sendirian. Sulit ya? Sulit. Walaupun sulit bukan berarti kita tidak melakukan, tapi harus tetap berusaha, karena pastinya di situ pahalanya jauh lebih besar dibanding ketika kita bersama orang lain dan kita menjaga diri dari hal yang haram. Itu mudah betul, tanpa harus kita bersusah payah, otomatis sudah naluri kita, kan ya, naluri kita sudah. Makanya kenapa orang-orang pacaran itu harus di tempat-tempat yang sepi, ya karena malu sama orang. Yang keempat, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu, berkata yang benar kepada orang yang ditakuti atau kepada orang yang diharapkan pemberiannya. Ini juga sulit. Soalnya biasanya kenapa? Kalau kita takut sama orang, yang benar itu tidak diucapkan sesuai dengan kenyataannya. Kenapa? Karena takut. Atau kita lagi berharap sama orang lain, kadang-kadang dipenuhi dengan kepalsuan omongan kita itu. Misalkan kita lagi butuh bantuan orang itu, kadang ngomongnya itu tidak sesuai dengan yang semestinya.
Oh ini kamu itu dipuji sama si A begini-begini, pokoknya ditinggi-tinggikan. Ya padahal itu kan modus itu, pengen mendapatkan sesuatu, itu sulit. Orang yang benar-benar bijak itu orang yang lurus. Pokoknya yang benar ya dikatakan benar, baik dia takut sama orang atau berharap dari orang lain. Yang benar ya benar, harus dikatakan benar. Misalkan contoh ya, misal ada orang tidak puasa pada saat bulan Ramadan, benar apa tidak benar? Tidak benar kalau memang dia masih punya kewajiban untuk berpuasa. Misal kita mau mengingatkan gitu, tapi di sisi yang lain kita butuh bantuannya dia. Oh kamu itu kayaknya tidak apa-apa puasa, tidak apa-apa tidak puasa, karena apa masih begini-begini. Padahal itu ngomongnya ngawur, itu tidak jelas, karena berharap sesuatu. Atau khawatir begini, misalkan ada preman lagi tidak puasa di pinggir jalan makan, itu kita untuk ngomong ingatkannya juga susah. Kenapa? Khawatir dipukul atau diancam. Ini benar-benar sulit. 4 hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Ini menurut Sayyidina Ali. Apa yang pertama? Memaafkan ketika marah, suka memberi pada saat kita sedang kekurangan. Yang ketiga adalah menjaga diri dari perbuatan haram pada saat sendiri. Dan yang keempat adalah berkata yang benar kepada orang yang ditakuti atau kepada orang yang diharapkan pemberiannya. Itu 4 hal itu. Sulit tapi pahalanya besar. Ya kita butuh latihan seperti itu. Kalau tidak latihan tidak bisa. Kalau tidak latihan tidak bisa. Setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun ibadahnya, ini sulit ini. Jangan lihat gelar. Kalau model-model seperti ini, kadang yang gelarnya tinggi lebih tidak bisa melakukan. Kadang-kadang orang-orang biasa yang justru bisa. Ini tidak ada hubungannya dengan gelar, pangkat, jabatan, kekayaan. Ini memang sulit. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Berbohong itu hukum asalnya haram, dosa. Tapi ada beberapa kondisi yang berbohong itu diperbolehkan. Salah satu diantaranya untuk hubungan keharmonisan rumah tangga. Itu boleh, biar tidak biar rumah tangganya tetap utuh, biar rumah tangganya itu harmonis, bahagia. Itu tidak apa-apa. Yang kedua, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih atau 2 kelompok. Misalnya ada 2 sahabat yang lagi tidak akur, padahal itu teman akrab. Kita sebagai orang ketiga bilang kepada yang pertama sama si A itu, si B itu sebenarnya begini-begini, padahal kita ngomongnya bohong, tidak apa-apa, biar ini baikan. Kita juga ngomong sama si B ini, si A itu sebenarnya begini, tidak apa-apa. Kita niatkan untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai atau 2 kelompok, tidak apa-apa. Atau untuk menyelamatkan nyawa orang. Untuk menyelamatkan nyawa orang. Misalkan lagi ada orang yang lagi dicari sama orang lain mau dibunuh. Kemudian masuk ke rumah kita misalkan, atau tanya kepada kita, "Mana itu si fulan itu?" Saya tidak tahu. Padahal kita tahu, tidak apa-apa untuk menyelamatkan nyawa orang. Selebihnya tidak boleh. Selebihnya itu tidak boleh bohong. Ya kita ngomong, kalaupun ini bisa bohong semi jujur, itu lebih aman. Contohnya yang seperti yang pernah saya jelaskan itu, misalkan ada orang bilang, misalnya begini, contoh ya, ada orang lagi nyari siapa gitu di rumahnya, bapaknya lagi tidur, tapi kalau dibangunkan tidak enak. Misalkan bapaknya ada, bapak saya tidak ada di sini, bilang gitu, bapak saya tidak ada di sini, kan tidak ada, mana, kan tidak ada, ini tidak bohong,
Tapi harus nunjuk. Tapi jangan ngomong bapak saya tidak ada di rumah, itu jelas bohong. Begitu. Kalau bilang bapak saya tidak ada di sini, kan tidak ada di sini. Yang dimaksud itu yang ditunjuk ini, tidak ada kan? Masa bapaknya ada sekecil itu, kan tidak ada. Ini kalau memang diniatkan seperti itu, dia tidak dikatakan bohong, gitu. Atau misalkan lagi dipinjami uang, pinjam uangnya, ya cari apa begitu, apa ya? Saya lagi tidak pegang uang, itu. Kalau misal tidak mau, tapi harus benar-benar niatnya, kan tidak pegang uang, gitu loh. Jangan untuk mengelabui orang. Saya lagi tidak pegang uang. Ya mungkin dia tahu kalau yang ngutang ini kayaknya tidak mungkin bayar. Ya apa? Ya sebisa mungkin kalau kita itu masih bisa jujur ya jujur. Karena bohong yang diperbolehkan hanya ada beberapa kondisi saja, tidak pas langsung boleh walaupun dengan niat-niat yang bagus, tapi ada beberapa aturan-aturan. Gitu. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini nanti untuk puasa, nanti info menyusul. Insyaallah nanti kita akan bahas dengan tema yang berbeda dan juga waktunya nanti menyusul. Ini sampai kapan nanti juga nunggu pengumuman. Yang pasti biasanya kadang-kadang saya itu beberapa hari sebelum puasa sudah saya liburkan dulu. Nanti puasa aktif kembali. Ya nanti nunggu pengumuman dari saya. Wallahu a'lam bishawab.